Dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya untuk notifikasi cerita berikutnya. Terima kasih. Jakarta sejak dulu memang menjadi kota metropolitan di mana kehidupan malam tidak pernah mati di kota ini. Aktivitas berlangsung 24 jam tanpa henti, terutama di pusat-pusat tongkrongan anak muda. Tetapi di balik gemerlapnya malam kota ini, ternyata masih ada tempat-tempat yang diyakini memiliki keangkerannya tersendiri. Salah satunya adalah Jalan Kasablanka. Siapa yang belum pernah mendengar tentang keangkeran jalan ini? Banyak sekali cerita yang beredar mengenai hantu Kasablanka yang sering mengganggu manusia, terutama di sekitar areal perkuburan Menteng Pulo yang terbentang di kanan dan kiri jalan tersebut. Salah satu cerita yang beredar terjadi sekitar 23 tahun yang lalu, di mana ditemukan seorang supir taksi yang tergeletak pingsan di areal kuburan tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap supir taksi itu? Untuk mengetahui kisahnya, yuk simak saja ceritanya sampai selesai. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe, bantu kami dengan klik icon subscribe-nya dan aktifkan juga tanda loncengnya ya guys. Mas Broto yang merupakan nama samaran sempat bekerja sebagai seorang supir taksi yang dulu beroperasi di Jakarta. Sebut saja Taksi X. Pada hari itu, kebetulan dia sedang mendapat giliran untuk narik di shift malam. Sebenarnya hari itu dia memang merasa kurang bersemangat untuk narik. Ditambah lagi cuaca yang kurang mendukung. Dia lihat ke atas, awan gelap sudah semakin menebal dan rintik-rintik hujan juga sudah mulai turun. Wah, mau hujan lebat nih kayaknya, katanya dalam hati. Melihat kondisi seperti itu, rasa malas Mas Broto menjadi semakin membesar. Karena semenjak dia keluar saja sudah sepi penumpang. Apalagi jika turun hujan deras, pasti sedikit sekali orang yang akan bepergian. Pikirannya sangat galau saat itu, antara ingin tetap narik atau tidak. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk berhenti narik sampai hujan mereda. Lebih baik aku pulang dulu deh ke kosan sampai hujan reda, daripada muter-muter gak ada penumpang, cuma ngabisin bensin saja, pikirnya. Akhirnya dia melajukan mobilnya menuju ke kosannya di daerah Jakarta Timur. Sambil tetap melihat-lihat, mungkin di perjalanan menuju kosannya ada penumpang yang menyetop mobilnya. Tetapi sampai dia tiba di kosnya, tetap tidak ada satupun orang yang mau memakai jasanya. Hujan deras pun akhirnya turun dan Mas Broto menunggu hujan reda sambil menonton TV dan ngopi di kamar kosnya. Sampai kira-kira jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam, hujan akhirnya tampak mereda. Udah reda nih, tapi kok malas banget ya mau keluar lagi. Tapi kalau nggak narik lagi, pendapatan masih sedikit. Cuma dapat berapa nanti? Akhirnya untuk mengejar setoran, Mas Broto memaksakan dirinya untuk kembali membawa taksinya keliling. Lama dia berputar-putar sampai melewati terminal Rawamangun dan Mall Arion, hingga seterusnya tidak satupun penumpang yang dia temui. Jalanan tampak sepi malam itu. Di suasana yang masih rintik-rintik itu, hanya terlihat beberapa bajai saja dan mobil pribadi yang lalu lalang di sekitarnya. Sepi sekali malam ini. Mungkin karena hujan, orang pada malas keluar rumah kali ini, gumamnya sendiri melihat situasi saat itu. Sampai akhirnya ketika dia melintas di Jalan Haji Ten di Jakarta Timur, dia melihat seorang perempuan yang sedang melambaikan tangannya menyetop mobilnya.
Mas Broto pun dengan sigap langsung menyalakan sen kiri dan meminggirkan mobilnya. Perempuan yang terlihat sudah cukup dewasa itu lalu membuka pintu mobil taksinya. Di bawah sinar lampu jalan yang berwarna kuning, terlihat jelas perempuan itu berkulit putih dan berwajah cantik, dengan rambut terurai sampai sedikit di bawah pundaknya. Dia mengenakan pakaian yang modis dengan rok sampai di atas dengkul, serta sepatu hak tinggi layaknya seorang karyawati. Dia pun langsung masuk dan duduk di belakang. "Kemana Mbak?" tanya Mas Broto. "Ke Casablanca ya Mas," jawab perempuan itu. Mas Broto lalu menyalakan argonya dan segera melajukan mobilnya. "Pulang kerja Mbak?" tanya Mas Broto. "Iya," jawab perempuan tadi dengan singkat. Melihat sepertinya perempuan itu tidak mau diganggu, Mas Broto memutuskan untuk tidak banyak berkata-kata. Sesampainya di Casablanca, perempuan itu baru bicara. "Di depan belok kiri ya Mas," katanya. Mas Broto lalu membelokkan setirnya sesuai petunjuk perempuan itu. Ternyata dia diarahkan masuk ke sebuah jalan yang sempit dan terus masuk ke dalam. Jalanannya masih tanah dan sangat becek disebabkan oleh hujan yang masih turun, sehingga membuat ban mobil beberapa kali terselip karena licin. Mas Broto merasa heran karena selama menjadi supir taksi, dia merasa belum pernah melewati jalan itu sebelumnya. "Masih jauh Mbak?" tanya Mas Broto mulai panik. "Terus aja Mas," kata perempuan itu dengan santainya. "Wah, saya nggak berani kalau terus ke sana Mbak. Jalanannya parah, licin banget. Sebelah situ ada kali lagi. Saya takut selip malah nyebur ke kali nanti," kata Mas Broto. Perempuan itu hanya diam saja. Melalui kaca spion di dalam mobilnya, Mas Broto melihat bayangan perempuan itu hanya duduk terdiam dan tidak bergerak sama sekali. Mas Broto lalu membalikkan badannya dan menyalakan lampu kabinnya. "Der!" Alangkah terkejutnya dia. Ternyata perempuan itu sudah tidak mengenakan pakaian. Tangannya terlihat memegang segepok uang ratusan ribu. Perempuan itu lalu berkata, "Ini saya bayar kamu 2 juta dan kamu boleh pakai saya. Tapi antarkan saya sampai ke ujung jalan sana." Mendengar perkataan itu, Mas Broto pun menjadi bingung. Lihat iming-iming uang dan servis plus-plus dari perempuan secantik itu, akhirnya dia nekat untuk meneruskan perjalanannya. Melihat tempat itu begitu gelap dan sepi, nafsu birahi Mas Broto pun semakin menggelora. "Mendingan aku pakai aja dulu itu perempuan. Mumpung tempatnya sepi, kapan lagi bisa kayak gini? Daripada nanti udah sampai di sana cuma dibohongin doang." Pikiran bejatnya mulai merasukinya. Dia langsung mematikan mesin mobilnya dan segera pindah ke belakang. Mas Broto lalu membuka bajunya untuk melampiaskan hawa nafsunya, dan perempuan itu pun menyambutnya dengan sukarela. Perempuan itu lalu duduk di atas pangkuannya dan melayani nafsu Mas Broto yang sudah memuncak. Sampai akhirnya Mas Broto memejamkan matanya, merasakan kenikmatan saat dirinya mencapai klimaks. Tapi saat dia membuka matanya, ternyata perempuan tadi sudah menghilang. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi tidak dilihatnya perempuan itu. Diperiksanya pintu mobil juga masih terkunci semua. Dalam keadaan kebingungan, Mas Broto segera menyalakan lampu kabin mobilnya. Dia hanya melihat tumpukan daun berhamburan di jok hingga ke bawah mobilnya.
dia akhirnya sadar bahwa perempuan tadi adalah makhluk halus. Dan daun-daun itu adalah uang yang tadi ditunjukkan perempuan halus tadi untuk membayar dirinya. Dengan panik dan gemetar karena rasa takutnya yang luar biasa, dia segera memakai bajunya dan segera pindah ke tempat supir untuk menyalakan mobilnya. Tapi apesnya, beberapa kali dia mencoba untuk menstarter mobilnya, tetap mobil itu tidak mau menyala. Dia lalu menarik panel kap mesin mobil untuk mengeceknya. Sambil menoleh ke sana kemari karena ketakutan dan dengan gemetaran, dia keluar dari mobil untuk membuka kap mesin dan mencoba untuk membetulkan mobilnya agar bisa menyala kembali. Setelah melihat kondisi mesin mobil semua masih tampak normal, Mas Broto pun segera berusaha untuk masuk lagi ke dalam mobil untuk mencoba menstarternya kembali. Tapi belum juga sampai ke pintu mobil, tiba-tiba muncul sosok tinggi besar berkulit hitam, wajahnya seram dengan mata yang merah menyala, memiliki taring yang panjang serta hidung yang panjang seperti belalai gajah. Seketika tubuh Mas Broto kejang-kejang karena merasa seperti tersetrum aliran listrik. Makhluk tadi menghampiri dirinya. Lalu sambil melotot, makhluk itu mencekik leher Mas Broto dengan belalainya. Selain dicekik, dirinya juga dibanting ke sana kemari dengan belalainya oleh makhluk itu. Dia berusaha untuk melepaskan diri dari cekikan itu. Tapi karena cekikannya terlalu kuat, usahanya sia-sia dan akhirnya Mas Broto jatuh pingsan. Esok paginya lewatlah seorang petugas kebersihan kuburan tersebut. Dia kaget melihat ada mobil taksi yang parkir di kuburan tersebut dengan kondisi ban yang ambles ke tanah dan kap mesin mobil terbuka. Saat dia menghampiri, dia menemukan Mas Broto yang sedang terkapar di samping taksi tersebut. Dia segera mencoba menyadarkan Mas Broto dengan membaca ta'awuz dan basmalah, serta beristighfar sambil menggoyang-goyang tubuh Mas Broto dan menampar-nampar mukanya. Mas Broto pun akhirnya tersadar. Tapi saat tersadar, dia masih panik dan berteriak-teriak ketakutan. Pergi sana, jangan ganggu, jangan bunuh saya, tolong, katanya sambil ketakutan. Dek, sudah gak apa-apa, tenang, adek sudah aman, gak apa-apa, adek yang tenang ya, kata penjaga kubur tersebut. Cukup lama juga, penjaga kubur tersebut berusaha untuk mengembalikan kesadaran Mas Broto. Sampai akhirnya kesadaran Mas Broto benar-benar pulih dan bisa tenang. Barulah dia bisa menceritakan peristiwa yang dialaminya. Setelah mendapat bantuan dari warga sekitar dan juga beberapa teman seprofesinya yang menjemputnya, akhirnya Mas Broto diantar pulang ke kosannya. Kabarnya semenjak peristiwa itu, Mas Broto mengalami depresi karena trauma yang luar biasa akibat kejadian itu. Sampai-sampai dia pernah mencoba untuk bunuh diri dengan cara terjun dari flyover, tetapi untungnya masih sempat diselamatkan. Karena khawatir dengan keadaannya yang semakin memburuk, maka oleh kerabatnya, Mas Broto dibawa ke seorang ahli spiritual di daerah Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan. Oke Sobat DM, terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang dialami si supir taksi tadi. Jangan ragu untuk tulis komentar kalian mengenai cerita kali ini di kolom komentar. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, lalu like, share, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai berjumpa di kisah berikutnya. Terima kasih.